Halo, apa kabar kawan-kawan semua? Kembali lagi bersama saya Arta di sini. Akhir-akhir ini ada satu istilah yang sangat populer di era COVID, yaitu PCR atau Polymerase Chain Reaction. Apakah PCR tersebut? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. PCR atau Polymerase Chain Reaction merupakan proses perbanyakan DNA secara in vitro atau di dalam tabung reaksi. Perbanyakan DNA pada proses PCR bersifat spesifik, yang artinya hanya daerah tertentu dari satu rantai DNA yang akan diperbanyak. Dengan metode PCR ini, kita dapat menggunakan jumlah DNA yang sangat terbatas untuk menghasilkan kopi atau jumlah hasil penggandaan yang cukup banyak. Untuk melakukan perbanyakan DNA menggunakan metode PCR diperlukan berbagai persiapan berupa alat dan bahan. Nah, adapun bahan yang diperlukan, yang pertama adalah DNA target yang kita dapat peroleh dari sel-sel di jaringan ataupun juga dapat kita peroleh dari fosil ataupun patogen seperti virus. Kemudian yang kedua adalah dibutuhkan adanya primer. Primer ini adalah urutan DNA pendek, biasanya berkisar antara 18 atau 20 nukleotida yang nanti akan mengenali DNA target yang akan kita perbanyak. Ya, jadi primer ini akan berikatan dengan DNA target yang akan kita perbanyak. Komponen berikutnya adalah nukleotida. Terdapat 4 nukleotida yang dibutuhkan. Ini sama seperti dengan nukleotida yang dibutuhkan untuk memperbanyak DNA di dalam sel, yaitu deoksi ATP, deoksi TTP, deoksi CTP, dan deoksi GTP. Komponen berikutnya adalah enzim. Enzim di sini adalah enzim DNA polimerase yang berfungsi untuk mengcopy DNA target. Karena PCR ini pada prinsipnya menggunakan suhu tinggi dalam memperbanyak DNA, maka diperlukan enzim khusus. Nah, pada awal-awalnya enzim yang digunakan untuk melakukan PCR ini adalah enzim Taq polimerase, ya, yang berasal dari bakteri termofil, yaitu Thermus aquaticus. Ketika semua bahan-bahan telah tersedia, maka bahan-bahan akan dimasukkan secara bertahap ke dalam tabung mikro atau microtube untuk kemudian diletakkan ke dalam alat PCR atau yang lebih dikenal dengan nama thermocycler. Thermocycler membantu proses sintesis DNA secara in vitro atau dalam tabung reaksi dengan melakukan serangkaian perubahan suhu secara berulang. Pertama-tama, alat ini akan menaikkan suhu larutan mencapai 92 derajat yang berguna untuk memisahkan kedua rantai DNA atau dikenal dengan istilah denaturasi. Berikutnya, suhu akan diturunkan menjadi kisaran 45-60 derajat agar memungkinkan primer menempel pada DNA target. Nah, peristiwa ini dikenal dengan annealing atau penempelan primer. Berikutnya, kemudian terjadi peristiwa ekstensi primer. Nah, pada ekstensi primer ini, suhu dinaikkan menjadi 72 derajat, di mana itu adalah kisaran suhu optimum dari enzim Taq polimerase. Kemudian enzim Taq polimerase memperpanjang primer dengan menambahkan nukleotida secara bertahap pada ujung 3 aksen dari DNA yang sedang dibuat. Nah, mari sekarang kita lihat simulasi apa yang terjadi pada proses PCR dari siklus ke siklus. Pada siklus pertama, ya, kita akan memperoleh 2 rantai DNA, namun kedua rantai DNA yang terbentuk ini belumlah spesifik, ya, karena masih ada urutan DNA yang tidak kita inginkan, yaitu yang tumpang tindih ini atau overhang ini. Pada siklus kedua juga sama, ya,
terbentuk 4 DNA dari satu DNA template, namun tidak sepenuhnya adalah target. Nah, karena di sini masih ada overhang atau area tumpang tindih, yaitu urutan DNA yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian pada siklus ketiga barulah kita memperoleh DNA target. Ya, ini adalah DNA target ya yang dibatasi oleh 2 primer kita tadi. Jadi DNA target itu baru akan terbentuk pada siklus ketiga. Nah, umumnya PCR ini akan terus berlanjut sampai mencapai 30 atau 40 siklus. Ketika siklus sudah mencapai 30 atau 40, itu sebenarnya kita sudah mencapai atau kita sudah memperoleh jutaan DNA target. Nah, dengan metode PCR ini, ya kalau kita lihat kemudian hanya menggunakan sampel DNA yang terbatas, ya kita kemudian bisa menghasilkan kopian atau hasil penggandaan yang jumlahnya jutaan, sehingga memungkinkan kita untuk mendeteksi keberadaan suatu organisme ya atau suatu patogen meskipun jumlah patogen di lingkungan itu sangat sedikit. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa saja sih aplikasi PCR sampai saat ini? Yang pertama adalah ya, yang paling jelas adalah forensik. Kemarin kalau teman-teman masih ingat ada berita duka kecelakaan pesawat ya salah satu maskapai. Nah, maka untuk mengidentifikasi korban ya digunakan metode forensik. Salah satunya adalah DNA fingerprint. Nah, DNA fingerprint ini pada dasarnya adalah menggunakan metode PCR untuk memperbanyak DNA dari sampel tubuh korban. Kemudian cloning gen. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pernah tahu yang namanya tanaman transgenik, ya, atau bakteri transgenik dan lain sebagainya. Jadi sebelum biasanya melakukan metode transgenik, DNA yang kita miliki itu diperbanyak dulu menggunakan metode PCR. Berikutnya diagnosis. Nah, ini pasti sudah banyak teman-teman dengar ya, rapid test atau swab PCR. Ya, jadi PCR banyak digunakan untuk proses diagnosa, terutama untuk penyakit-penyakit yang yang jumlah patogennya kecil atau kurang lebih di awal proses infeksi itu PCR sudah bisa digunakan. Nah, karena apa tadi? Karena PCR ini hanya butuh sampel yang sedikit. Nah, jadi kemarin kalau ribut-ribut kenapa sih harus memakai PCR untuk deteksi? Ya, pertama selain dia spesifik, yang kedua dia butuh sampel atau jumlah material yang sedikit sehingga dapat digunakan deteksi dini secara akurat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah analisis ekspresi gen. Jadi kalau kita ingin tahu, misalnya ketika suatu tanaman ya, terkena cekaman garam misalnya, gen-gen apa saja sih yang terekspresi dan berapa banyak ekspresinya, itu kita bisa gunakan metode PCR khusus. Okay? Nah, kira-kira itu aplikasi dari PCR, semoga bisa memberikan wawasan bagi adik-adik semuanya.